jiwa raga. Iya. Untuk menciptakan sebuah kesiapsiagaan seorang santri maupun juga kehebatan mereka dalam jiwa maupun raganya, apa saja kiranya yang perlu dipersiapkan sih Gus? Yang pertama, seorang santri, kenapa kemudian muncul yang namanya siap siaga jiwa dan raga? Karena memang santri terbukti, Pak. Terbukti mampu menjaga jiwa dan raga, termasuk menjaga bangsa ini. Jadi, andaikan dulu pada waktu Mbah Hasyim tidak mengirimkan santri untuk berperang melawan penjajah, maka mungkin bangsa ini tidak akan merdeka. Karena itulah kemudian sudah saatnya dan memang sudah menjadi sesuatu yang harus menjadi perhatian khusus kepada santri, karena itulah ada yang namanya Hari Santri Nasional. Ini yang paling saya salutkan, bahwa memang seorang santri itu bukan hanya melulu soal bagaimana kita belajar mendalami agama, mendalami makna-makna kitab suci Al-Quran, tapi juga mencintai kebangsaan begitu. Cinta tanah air. Bahkan Mbah Hasyim, hubbul watan minal iman. Cinta tanah air bagian daripada iman. Subhanallah. Luar biasa. Itulah yang kemudian menjadi semangat santri, lalu kemudian oleh Mbah Hasyim itu menjadi sebuah jihad. Ya, ini menarik. Nanti akan kita diskusikan bagaimana jihad dulu dan hari ini. Baik. Nah, ini yang juga menarik, bahwa di zaman dahulu mungkin kita mengenal jihad itu memang berperang untuk melawan kebaikan. Dan di zaman sekarang, di era digitalisasi, di era modernisasi, pasti adanya pergeseran makna untuk menyesuaikan situasi dan kondisi saat ini. Nah, apa sih Gus yang saat ini harus santri lakukan dalam melaksanakan perannya, mengefektifkan seorang santri ini untuk bisa menjadi santri yang luar biasa di zaman modernisasi atau digitalisasi ini? Ya. Jadi begini, ada satu pemaknaan bahwa dulu Mbah Hasyim telah menggerakkan santri untuk kemudian berjuang melawan penjajah, lalu itulah yang disebut dengan jihad. Jihadnya dulu itu adalah perang melawan penjajah. Betul. Tetapi pada hari ini santri kemudian jihadnya itu tidak lagi berperang secara fisik, tetapi berperang melawan diri sendiri. Sebab apa? Dalam konteks hari ini, para santri dan kita semua masyarakat dihadapkan yang namanya percepatan arus informasi. Dan kemudian kalau santri hari ini bijak dalam mensikapi itu, lalu kemudian dalam berkegiatan sosial media itu secara bijak, tidak menyebar hoax dan lain sebagainya, maka ini bisa dikatakan sebagai jihad digital. Jadi bersungguh-sungguh dalam konteks menjaga negara kesatuan Republik Indonesia untuk tidak menyebarkan hoax dalam konteks digital. Nah, dalam konteks hari ini juga, bahwa seorang santri, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Ibu Khofifah, Gubernur kita, Ibu Gubernur Jawa Timur, telah membuat program yang namanya OPOP. POP itu adalah One Pesantren, One Product. Nah, One Pesantren, One Product ini kemudian menjadi sesuatu yang menarik dan diharapkan bisa mampu menggerakkan munculnya wirausaha-wirausaha dari kalangan pesantren, santri, dan juga alumni. Nah, maka kalau kemudian santri bersungguh-sungguh dalam konteks gerakan entrepreneurship tadi yang disampaikan oleh Bu Khofifah, maka kemudian santri menjadi mandiri secara ekonomi dengan melakukan kegiatan ekonomi wirausaha yang ada di pesantrennya. Maka inilah yang disebut dengan jihad ekonomi. Jadi ada satu perubahan berpikir bahwa pemaknaan jihad itu sudah harus berubah, tidak lagi karena kita tidak lagi melawan penjajah, tapi kita melawan diri sendiri, melawan kemalasan, itu adalah jihad. Luar biasa. Jadi bersungguh-sungguh agar hidup ini menjadi orang yang bermanfaat. Itu juga jihad. Menarik ini. Nah, kalau jihad digital, jihad ekonomi, ini juga cukup dinamis sekali ya. Di era seperti ini kita harus sama-sama untuk beradaptasi. Tentunya juga nilai-nilai luhur seorang santri dengan memberikan contoh yang baik di masyarakat, dengan memberikan pemahaman tentang makna Islam dan Al-Quran yang begitu luar biasa ke masyarakat juga, tentu tidak boleh tertinggal karena itu adalah jadi diri mereka. Nah, bagaimana mereka harus
mengedukasi diri sendiri, Betul. ataupun mereka harus mempelajari